Yes.
Pagi semua, Pak Budi. Gimana kita mulai saja Pak Budi? Iya, pagi Pak. Kayaknya sudah ada Pakai perwakilan semua. software apa sekarang? PA1 ada, PA2. PA2 hostnya Mbak Didin ada, Nah, Mbak Vina ada Pak. kita sudah SKKI, ada Pak Mustaqim. Umum ada umum. Oh, umum ada. Pak Herman ada Pak. Siapa? Siap Pak Herman. Ini Pak Arif juga sudah masuk. Siap Arto. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Yang saya hormati para pejabat pengawas ya, khususnya Pak Budi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, yang saya banggakan semua para pelaksana Kanwil DJBP Provinsi Sulawesi Barat. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita diberikan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas, dan pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan penggunaan Google Data Studio ya, Google Data Studio. Jadi Google Data Studio ini kalau yang saya pahami nanti menjadi semacam ya pangkalan data lah begitu ya, tempat kita menyimpan data dan menyajikan kepada para stakeholder kita. Jadi saya kira ini tidak terbatas pada data-data dari PA2, PA1, tapi juga PAPK, SKKI maupun bagian umum gitu ya, di mana data-data ini memang bisa diakses oleh masyarakat luas dan memudahkan kita menampilkan, menyajikan ataupun memberi hasil analisa gitu ya, sehingga mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Termasuk juga bagi para pimpinan, tidak hanya pimpinan di unit kita, tapi di stakeholder kita semuanya kan di DJBP Sulawesi Barat. Nah, data ini memegang peranan penting saya kira saat ini, sudah sering sekarang dengan masuk era revolusi industri 4.0 ya, di mana semua data atau sekarang istilahnya big data. Kenapa big data? Mungkin data yang sangat banyak gitu ya. Ini sangat perlu kita sajikan ya, dan kita analisis sehingga kebijakan-kebijakan, kemudian aturan itu juga berbasis data ketika penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan itu harus diambil. Nah, ini juga menjadi saya kira layanan kita, salah satu layanan kita, sehingga para stakeholder kita nanti mudah mengakses data, dan secara periodik ini harus kita update gitu ya, nanti harus kita sepakati gitu ya. Ada petugasnya, ada PIC-nya gitu ya, secara reguler mengupdate, apakah setiap hari, setiap 2 hari, atau seminggu, sebulan gitu ya, sehingga para pengguna data kita nanti bisa dengan mudah mengakses data tersebut. Nah, tentu ya data-data ini, data dan informasi ini dalam penyajiannya yang mana yang harus kita sajikan, sebetulnya kita punya namanya KIP kalau nggak salah ya namanya ya, keterbukaan informasi publik. Ada jenis-jenis data yang boleh bahkan kita harus wajib ketika ada yang meminta itu kita sajikan.
Nah, itu barangkali itu bisa menjadi panduan gitu ya. Data-data mana yang bisa kita sajikan. Ada ininya, ada saya lupa apa bentuk ininya ya, apa KMK atau keputusan sekjen apa ya KMK mungkin kayaknya ininya jenis-jenis data apa yang bisa kita sajikan, kita sharing kepada halayak gitu ya. Saya kira itu pengantar dari saya, mohon bisa disimak, diikuti ya. Nanti sama-sama kita komit membangun pangkalan data ini ya. Nah, di sini kan banyak nih para ini nih ya ahli-ahlinya ya. Mungkin selain Pak Budi kan banyak ini dari STP Pak Mustaqim mungkin ya. Yang lain Pak Yuda ataupun yang lain-lain yang saya kira paham bagaimana membuat apa tempat gitulah ya gitu ya, tempat untuk kita menaruh data-data sehingga mudah diakses oleh siapa saja. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya silakan Pak Budi menyampaikan kalau bisa sekaligus ini dicoba lebih bagus lagi gitu ya. Kalau ada waktu walaupun ini kurang lebih hanya 1 jam ya, sampai dengan waktu istirahat setengah 12. Silakan Pak Budi. Baik, mohon izin Pak Kabid. Assalamualaikum, Shalom, selamat siang untuk rekan-rekan sekalian, juga rekan-rekan pejabat pengas dan teman-teman milenials ya. Izin Pak, sebenarnya yang akan menyampaikan mungkin saya berbagi dengan Mas Karis, karena Mas Karis juga pernah support data atau provide data di Google Data Studio. Jadi dari PPA 1 kebetulan dalam format tabel itu ada Mas Karis, jadi nanti mungkin bisa membantu share karena waktunya sangat singkat. Jadi sebenarnya memang sebenarnya tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Ini cuma memang ada beberapa trik yang nanti mesti kita lakukan. Mungkin langsung saja saya akan coba share screen. Kalau rekan-rekan mungkin juga mau mencoba, bisa sih, cuma harus tersedia datanya dulu. Jadi data apa saja yang bisa menjadi dataset atau semacam database yang akan kita tampilkan pada Google Data Studio. Yang pertama bisa Excel, bisa CSV, sebenarnya bisa sumber-sumber data lainnya, jadi seperti MySQL dan data-data lain yang disediakan di Google ya. Nanti kita bisa lihat jenis data apa yang kita bisa gunakan. Nah, data yang akan kita gunakan saat ini adalah data Excel. Saya akan menggunakan contoh terkait data SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, dan TKDD yang dihasilkan dari OnSPAT. Saya mungkin tidak akan menunjukkan bagaimana mengambil data itu dari masing-masing sistem informasi tersebut, tapi saya sudah mendownload dalam format Excel-nya. Jadi saya akan coba untuk share screen, kemungkinan saya nggak tahu ya apa bisa keseluruhan desktop saya nampak. Semoga saja bisa. Bisa terlihat ya, rekan-rekan sekalian ya. Ini kebetulan adalah drive saya, jadi Google Drive yang saya gunakan. Nah, di sini saya buat directory atau folder. Nah, untuk memulai mungkin bisa nanti rekan-rekan silakan ya kalau mau mencoba, kalau memang ada data yang bisa ditampilkan sendiri bisa sambil mencoba. Tapi saya akan mencoba menggunakan data tadi. Sebenarnya untuk Kanwil DJPB sudah ada, nanti kita lihat di akhir dari pertemuan ini. Tapi ini saya akan berikan contoh langkah-langkahnya. Saya mungkin buat dataset baru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan sebenarnya mengupload files, tapi di SIKP, saya sudah pernah mencoba ketika mengunggah di sini, seringkali tidak terbaca sebagai Google Sheets. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana triknya untuk kita bisa mengimpor data dari Google yang mungkin gagal ketika kita mengunggah ke Drive ya. Nanti supaya formatnya bisa terbaca. Tadi kita di folder tadi buka dengan sheets, kemudian di sini file, import.
kita import, kita nanti akan memilih data yang akan kita unggah. Nanti mohon diinformasikan kalau saya menjelaskan terlalu cepat. Nah, di sini ada select a file from device. Saya mencoba membuka. Ini terakhir data yang saya ambil tanggal 24 bulan September. Ya, ini akan di sini ada pilihan untuk replace spreadsheet. Saya replace saja spreadsheet import data. Nah, ini contoh data SIKP. Memang untuk yang ditayangkan di Google Data Studio memang data mentah saja yang untuk SIKP. Nanti ada tambahan sedikit yang di TKDD. Jadi ini datanya kita beri judul yang mungkin iya, SIKP 2021-09 tadi data tanggal berapa ya? 24. Nah, sesudah kita mengambil ini, kemudian saya akan coba buka Google Data Studio. Ini akun saya. Ya, itu bisa dibuka dengan alamat URL ini ya, datastudio.google. Kemudian kita langsung aja blank report. Kalau di share siaran Zoom biasanya agak sedikit lambat, jadi mohon dimaklumi. Nah, seperti ini, dia langsung ada data to report. Saya buka langsung Google Sheets. Langsung kita pilih saja Google Drive. Nah, tadi saya files akan terlihat di sini. Nah, saya di sini. Di sini adalah nama sheet tadi. Nah, di sini adanya dari beberapa sheet itu bisa saja sumber data, tapi sudah diberi nama yang berbeda. Jadi kita nanti supaya bisa mengenali, karena ini contohnya adalah satu saja, kita langsung add saja. Di sini ingat di sini ada use first row as headers, kemudian dengan include hidden filter cells. Oke, add saja. Klik add to report. Nah, dia memang secara otomatis langsung menampilkan data, tapi memang ini bukanlah data yang kita nanti akan gunakan, karena saya kebanyakan adalah berupa grafik. Kita remove saja. Data ini, tidak usah meremove, bisa nanti untuk mengubahnya. Jadi saya akan tunjukkan. Nah, di sini sudah terlihat data source. Data source di sini adalah SIKP. Karena saya ingin mengubah formatnya, mulai dari yang mungkin paling mudah dulu adalah pie chart. Nah, saya akan mengubah format ini menjadi pie chart. Tadi dari sini ya, chart, kemudian pilih pie. Nah, di sini ternyata sudah langsung muncul, ya. Cuma kita lihat di sini, yang dihitung adalah record count. Jadi jumlah baris ya. Tadi kita bukan merecord count-nya, tapi adalah jumlah penyaluran. Kita drag seperti ini saja ke metrik. Dimension, ini adalah legend-nya, jadi data tiap bank. Ya. Nah,
Cuma data di sini ada sebenarnya data yang masih kita tidak kehendaki, yaitu SIKP UMI. Karena yang kita mau tampilkan hanya KUR saja. Nah, sehingga saya akan melakukan filter, ya. Kita kembali lagi ke data tadi. Nah, di sini ada filter. Kita akan menambahkan filter. Saya memberi nama filternya adalah UMI, karena itu data UMI ya. UMI, kita pilih exclude. Select field itu adalah tadi nama bank. Nama bank, contain, ketik saja UMI. Oke, save. Kita mau meremove UMI. Nah, data UMI sudah hilang ya. Jadi seperti itu. Jadi simple sekali ya. Jadi untuk menampilkan pie chart mudah ya. Nah, kemudian untuk theme-nya saya akan memilih untuk menggunakan theme yang gelap karena kalau terang biasanya membuat mata kita cepat lelah. Ini sebenarnya hanya selera saja. Ya, jadi saya memilih warna gelap. Nah, kemudian ini satu contoh selesai. Kira-kira ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian tidak? Kira-kira dari hal ini? Tidak sulit kan ya? Iya Pak Budi, ada yang mau saya tanyakan? Ya, silakan Mas. Nah, itu kalau tadi yang di-exclude kan yang data UMI ya Pak ya? Iya, itu yang dikecualikan Mas Wis. Nah, meng-exclude data UMI tadi itu harus sama enggak Pak judulnya dengan apa itu data yang ada di sheet? Iya, sebenarnya jadi tadi itu kalau kita lihat ya, sebenarnya sudah datanya ini kelihatan ya di sini ya. Di bawah Pak, di bawah paling bawah dia Pak. Bawah ya. Paling bawah itu SIKP UMI. Oh, nah ini dia UMI. SIKP UMI. Itu kan itu berarti tadi kalau nggak salah tadi yang Pak Budi tulis itu cuma UMI ya, gitu ya. Betul. SIKP Betul, UMI. betul. Jadi itu memang kalau dalam kalau dalam sintak query untuk memilih data itu cukup diketikkan salah satu katanya saja, misalkan UMI gitu. Atau SIKP bisa gitu. Terus kalau huruf kapital kecil atau apa itu pengaruh nggak Pak? Sepertinya tidak ya, tapi bisa dicoba. Saya kebetulan belum pernah mencoba untuk dengan case sensitif atau yang huruf besar atau huruf kecilnya ya. Tapi bisa dicoba nanti Mas Wis. Saya kebetulan belum mencoba, tadi hanya saya menyamakan huruf besar huruf kecilnya, tapi salah satu kata saja yang saya pilih. Oh gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Baik ya. Kemudian yang berikut saya akan berikan contoh lain adalah Mas berupa Budi, Mas Budi. Bentar Mas. Ya, silakan Mas Samsah. Ya. Yang Google Sheet-nya bisa dilihatin Mas. Ini kan kalau kita biasanya membuat di PowerPoint atau apa, ini berarti dia bisa meringkas sendiri ya Mas? Betul, meringkas sendiri Mas, betul. Makanya kok hasilnya kok cuma bank dan sudah langsung diprosentasekan gitu kan? Iya, betul. Biasanya Karena kita memilih saja dulu dan menampilkan tabel Excel-nya sama seperti itu, seperti yang gambar akan ditampilkan. Ini bisa ya? Bisa. Data mentah sebenarnya bisa. Jadi memang kuncinya di sini Mas. Nah ini, dimension. Di dimension ini menunjukkan data apa yang kita ingin tampilkan. Kemudian metrik ini menunjukkan angkanya yang akan kita munculkan. Mas Bud. Iya, silakan. Ini seperti pivot ya, versinya Google ya. Iya, dia secara otomatis Mas, kita tidak perlu membuat pivot sendiri. Kalau kita di Excel menampilkan, kita harus bikin pivot. Ada pivot table-nya. Kalau tapi ini kayak pivot versi Google gitu ya. Iya, betul. Dia akan meringkas sendiri seperti yang ditanyakan Mas Hamzah. Iya.
Kira-kira Mas Hamzah tadi bagaimana Mas? Masih ada yang Ya cukup Mas, makasih Mas. Oke Mas. Baik, saya akan lanjut. Oh ya Mas Mustaqim, silakan Mas. Nanya sedikit aja Om Bud. Ya silakan. Out of context. Ya. Tadi kan di datasheet-nya itu nama-nama bank. Ya. Paling atas. Kenapa di bawahnya ada SIKP UMI? Emang data downloadan SIKP-nya ada di bawahnya ada Bank UMI gitu? Atau gimana? Oh iya betul. Ada Mas. Ya. Kalau kita lihat nama fieldnya atau judul header ya, ini nama bank muncul ya ini dari sheet saya muncul ya. Nah di paling bawah ini UMI, SIKP UMI. Nah makanya muncul dia. Itu memang data SIKP-nya memang begitu ya muncul ya. Data dari SIKP. Iya dari data SIKP memang muncul. Mic-nya Mas Wisnu mati kayaknya. Data SIKP memang muncul itu Mas, otomatis UMI walaupun ada nanti sistem informasi yang terpisah ya. Makanya kita mengabaikan itu, exclude tadi. Bagaimana kira-kira Mas Mustaqim? Terputus ya? Baik, kalau lanjut. Oh ya, siap. Baik. Selanjutnya saya akan menggunakan contoh adalah stack chart area ya, stack chart. Nah ini memang ada sedikit tingkat kesulitannya, bertambah sedikit, tapi kita coba saja. Saya karena tidak tiap hari ngulik ini, jadi kadang juga tidak hafal, jadi mohon dimaklumi. Nah misalkan seperti ini biasanya karena ada error, tapi tidak usah khawatir, nanti kita bisa memperbaiki atau artinya data di sini memang langsung muncul invalid dimension. Nah, kita nanti dimensi yang kita rencana mau tampilkan adalah bulan itu akan muncul mendatar begini, kemudian stack chart-nya adalah bank. Tadi di sini setiap grafik atau chart itu berbeda-beda. Jadi di sini nanti akan ada dimension, drill down, metric gitu. Kalau di bar chart nggak ada itu. Nah, jadi ada ya, cuma di sini tidak kita munculkan. Nah, kadang agak berbeda, jadi teman-teman juga jangan bingung. Jadi karena tadi kita pilihannya adalah stack chart, nah kita di dimension ini adalah bulan. Kita masukkan. Ya, jadi nah kok datanya kayak gini gitu. Ya, memang untuk sementara seperti itu dulu. Nanti kita lihat apa yang harus kita perbaiki dari tampilan data tersebut. Ya, yang akan kita edit adalah bulan, karena di sini terbacanya dia formatnya sebagai number. Kita edit di data source yang double pencil ini, klik seperti ini. Nah, kita akan mengubah bulan ini dalam format month. Jadi di sini ada pilihan date, time, kemudian kita pilih month. Oke. Continue. Kemudian nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi data ini adalah masih berupa, jadi data bank ini akan ditumpuk di atasnya. Jadi apa ya? Saya menjelaskannya bagaimana ya? Kalau kita view dulu, mungkin di sini bisa kelihatan kalau kita tunjukkan ya. Yang paling tinggi sampai dengan bulan September itu BRI, ya. Kemudian diikuti Bank Mandiri. Nah, BRI itu 128 miliar, kemudian Mandiri itu yang di atasnya ini, yang 28 miliar. Tapi dia ditumpuk gitu. Nah, kita ingin menampilkannya tidak seperti ini. Kita kembali ke edit. Kita klik di chart-nya seperti ini. Kemudian di style. Nah, show stack ini kita uncheck. Nah, jadi akan terlihat di sini bagaimana progres dari setiap bank itu nampak. Nah, baru di sini muncul bahwa BRI yang paling tinggi, kemudian diikuti Bank Mandiri.
Kalau kita view seperti ini, jadi ketika kita hover seperti ini, dia akan muncul. Ya. Jadi BRI yang paling tinggi, diikuti Bank Mandiri, kemudian BNI yang warna orange. Ya, warna orange ini. Nah, ini sebetulnya bisa kita modify, tapi saya memilih untuk tidak menampilkan angka, karena stack chart akan menjadi terdistorsi, karena angkanya jadi muncul semua. Jadi bisa, kalau misalkan rekan-rekan mau menampilkan angkanya, itu tinggal show data labels. Nah, seperti itu. Tapi kan jadi berantakan ya. Compact numbers. Kan? Nah, cuma ini satuannya masih billion ya. Jadi miliarnya billion. Ya, dalam English. Jadi nanti bisa di-change ke penggunaan bahasa dalam akun kita yang kita gunakan. Ya, untuk stack chart seperti itu, hanya di sini tadi aja, so stack ini kita hilangkan, kemudian data label kita remove. Kira-kira untuk stack chart ada pertanyaan? Untuk hilangkan data SIKPU ini, Pak, atau apa sama dengan yang baik? Oh iya, benar. Ini SIKPU ini masih muncul ya, yang warna ungu ini atau warna pink ya. Nah, kita sama aja. Karena tadi kita sudah membuat filter, jadi kita add a filter. Di sini ada UMI, tadi kita sudah buat. Tinggal diklik aja. Otomatis langsung ter-remove dia. Exclude. Ya, sudah. Tidak ada. Nah, mudah ya. Sebenarnya tidak sesulit yang seperti kita bayangkan. Bentar, saya membuka dulu kira-kira apa lagi yang saya mau jelaskan. Ya, sesudah itu saya ingin menunjukkan kira-kira adalah gimana kalau saya ingin menunjukkan data kumulatif ya. Atau mungkin yang paling gampang lagi saya membuat pie chart, tapi untuk menunjukkan dia jenis kredit atau skema kredit yang digunakan. Jadi saya menggunakan yang donat. Seperti ini. Kemudian nah, ini kan masih datanya seperti ini ya. Ya, kita biarkan saja. Yang untuk data yang sebenarnya pie chart juga ya. Tapi kita adalah memilihnya adalah skema. Jadi di sini adalah nama skema. Dimensionnya. Nah, metriknya atau data yang kita tampilkan bukan record count. Record count itu kan jumlah baris ya. Jadi kita akan memilih di sini jumlah penyaluran. Jadi kita akan melihat kira-kira kredit apa yang paling besar disalurkan. Nah, di sini ternyata adalah kredit mikro. Kalau UMI mau tetap disertakan, silakan. Ini bisa. Kalau mau di-remove, nanti juga bisa. Jadi itu optional. Karena ini memang jenis skema kreditnya ya, yang kita mau tampilkan. Nah, untuk pie chart tidak terlalu sulit, kita akan menampilkan lagi adalah diagram batang atau bar chart untuk menunjukkan akumulasi dari keseluruhan jumlah penyaluran. Jadi mungkin hampir sama, tetapi kalau di atas adalah progres, tapi ini akumulasi sampai dengan, misalkan sampai dengan bulan September ya, itu kira-kira kita menyalurkannya berapa gitu. Misalkan BRI menyalurkan kumulatifnya berapa gitu. Nah, kita pengen tahu kan, dashboard kan sebetulnya memudahkan untuk stakeholder, pengguna layanan kita, membaca dengan cepat dan mendapatkan angkanya mungkin ya. Kalau di atas kan progresnya. Nah, di sini angka kumulatif yang kita akan munculkan bulan ini, dimensionnya kita ganti dengan bank. Nama bank. Ya, jadi di sini langsung muncul. Jadi untuk BRI ternyata penyalurannya hampir mencapai 850 miliar sampai dengan bulan September. Nah, kira-kira itu rekan-rekan sekalian, saya akan menambahkan satu lagi untuk TKDD. Cuma data yang saya sajikan itu ada sedikit modified dari data dari dari Omspan. Jadi nanti semoga saja bisa lancar.
Saya cuma akan menunjukkan ini yang Kurumi ya, jadi mungkin kasih judul dulu. Ya, silakan Mas. Ya, silakan. Untuk barcap itu Waktu. warna. Oh, warna. Warna, sebentar. Saya kebetulan belum pernah modified, tapi seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Seperti ini, gambar, style. Nah, di sini kayaknya ada color ini. Color. Kita bisa change ke warna lain. Nah, gitu aja sih, Mas. Ini saya kurang tahu di kombinasi, tapi karena tidak ada warna lain. Ini cuma satu warna aja sih, Mas. Oh, satu warna. Sebentar, saya cek dulu. Siapa tahu ada warna-warna lain yang background border. Iya, kayaknya cuma ini aja. Tidak terlalu banyak bisa kita modify untuk bar chart ini, Mas. Terus ada satu lagi, Pak. Ya. Ke bahasa Indonesia, maksud saya kayak pilihan ke Pilar ya. Indonesia ya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Kita harus mengubah di settingan akun kita, ini akun saya. Ya, kebetulan saya menggunakan English, jadi memang tetap seperti itu. Nanti bisa diubah untuk disesuaikan dengan penggunaan bahasa kita. Bukan, Mas. Bukan, ya. Kalau data sumber sepertinya di sini tadi malah kalau tidak salah bulannya itu angka saja. Makanya saya konversi tadi pilih jadi tipe datanya ada jadi month. Jadi seperti itu. Oh iya, Pak. Betul. Ya, terima kasih. Baik, Mas. Ya. Baik, kita akan berubah. Oh ya, ini tadi saya akan menambahkan untuk oke. Kita bisa modify sendiri. Nah, kemudian saya akan membuat lagi halaman berikut itu untuk data TKDD. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya mencoba mengimport dulu datanya. Semoga aja. Saya bisa melakukan. Saya lupa datanya yang harus saya. Oh ya. Nah, harus berhati-hati dengan data-data seperti ini sudah muncul ya. Data TKDD tanggal 16. Iya, header-nya kan nanti di sini ya. Jadi hati-hati sekali nanti waktu kita gunakan sebagai sumber data, yang di atas-atas itu mesti kita remove. Nah, kemudian kita juga sesuaikan di bawah. Ini jumlah SP2D, saya rasa nggak dipakai ya. Ini realisasi.
Nah, saya akan menambahkan nanti adalah kolom pagu. Saya remove lagi karena tidak kita gunakan. Silakan juga kalau nanti digunakan tetap dipertahankan. Nah, ini header tetap harus satu saja, satu row. Diingat untuk menghapusnya. Kemudian saya akan menambahkan kolom satu ya, pagu. Sebelah. Oke, yang di sini juga sama. Ya memang ini agak nambahin dikit ini. Karena dan di sini saya akan menggunakan data yang pernah disupport oleh di Prophet Mbak Lucy ya. Saya akan mengambil data pagunya. Ini untuk tadi sebelah kiri dana desa karena dak fisik ya. Oh, dak fisik dulu. Nah, untuk dak fisik kita harus ingat ini urutannya Majene, Mamuju, Pasangkayu atau Mamuju Utara. Di sini Majene, Mamuju untuk jadi dak fisik Provinsi Sulbar paling bawah. Copy aja. Dak fisik mulai macam ini. Nah, hati-hati waktu mengcopy. Ini ternyata thousand separatornya ikut. Jadi kita harus remove. Ctrl H aja, titik, kita refresh all. Dan kemudian Sulawesi Barat tadi pagunya karena posisinya di bawah, jadi saya pindahkan. Hati-hati ya urutannya ini sudah saya lihat memang sudah sesuai. Jadi ini sama ya. Request. Nah, sudah. Kemudian kita mau mengcopy juga ya data dana desa pagunya. Sudah, kalau mau disamakan fontnya silakan aja ke default. Oke. Apalagi ya, semoga aja nggak salah datanya. Baik, saya mungkin akan mencoba untuk membuat dana desa ini ya, gimana Mas? yang tadi yang ya, provinsi kan nggak ada Mas. Ya betul, hanya kabupaten saja. Yang dak fisik yang dimiliki provinsi itu. Iya, baik. Di sini karena ada hal yang ingin saya jelaskan, yaitu menampilkan scorecard ya. Scorecard itu adalah data tampilan yang di atas seperti ini. Tadi di sini ada dua jenis, yang di bawah itu bentuk compact, tapi satuannya masih Inggris ya. Jadi kalau dalam ribuan dia pakai K belakang. Saya milih yang total aja untuk menunjukkan pagu. Kita klik ini. Oh ya, saya belum memilih datanya ya, yang kita mau tampilkan, belum import data, tapi nggak apa-apa. Kita bisa edit sambil jalan. Nah, di sini aja. Datanya masih merujuk ke SIKP. Kita ke edit connection. Sebentar. Mesti remove ini. Ini diklik yang tanda silang, jadi kita remove sumber datanya. Nah, dari sini bisa. Kalau belum masuk di sini ya, resource. Di sini aja. Add data. Kecepatan nggak ya? Ya. Nah, kemudian open from Google Drive. Ya, tadi data TKDD 2021. Ya, select. Nah, di sini kebetulan hanya satu sheet saja. Header sudah, oke. Kita add.
Add to report. Nah, di sini kan apa ya, munculnya masih invalid metric ya. Jadi kalau data di scorecard itu, dia hanya kita mau menampilkan data pagu saja. Jadi, sebentar. Tampilkan data pagu. Semoga saya tidak salah ya. Metriknya ini cuma pagu saja. Sebentar. Oh, tadi data source-nya belum. Maaf, belum muncul di situ. Ya, ya ini datanya udah muncul, tapi metriknya masih menghitung row. Jadi kita ubah menjadi, misalkan kita pagu dana desa, metriknya kita ubah. Nah itu, jadi munculnya memang angka sebenarnya. Tidak salah mau di compact numbers. Bisa ya, cuma dia billion munculnya. Oke, kemudian kita akan membuat chart satu lagi, scorecard satu lagi, yaitu adalah realisasi. Tadi dana desa, realisasi. Pak Budi. Iya, silakan. Ini data TKDJ ini mentahan langsung dari OSPAN apa diolah dulu di Excel, Pak? Enggak, mentahan dari OMSPAN, hanya saya menambah pagu aja, Mas Lugas. Oh iya. Oke, tadi saya tunjukkan untuk menambah pagu, supaya bisa kita bandingkan. Nah, kemudian saya mau membuat di sini secara otomatis penghitungan persentase. Nah, tinggal di blok saja, pilih seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian blend data. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi otomatis. Ya, kita ganti judulnya. Oke, apply. Nah, kita pastikan rumusnya betul ya. Nah, sampai di sini untuk scorecard, apakah ada pertanyaan? Cukup enggak ya, Mas Karis? Mas Karis menjelaskan berapa menit, Mas? Kira-kira nanti cukup banyak nggak, Mas? Saya 2 menit aja, Pak. 2 menit, cukup banget. Ya, saya mungkin nambahkan dikit adalah combo chart. Karena ini agak sedikit berbeda ya. Jadi combo chart itu jadi ada pagu, ada realisasi dengan persentase. Cuma di sini saya belum pernah ngulik datanya itu masih muncul garis. Jadi kayak data series. Walaupun menunjukkan persentase, pengen ngilangin garisnya itu belum tahu. Tapi kita coba saja. Ya. Line.
pilih ya. Ini kan combo chart. Kita coba klik di sini. Nah, di sini munculnya seperti ini. Nah, memang kita ada sedikit harus memodify beberapa hal ya. Di sini dimensionnya kita akan menggunakan ini blended data. Kita ubah dulu. Kita select data source. Kita gunakan datanya tadi jadi nambah banyak di sini. Karena masukkan beberapa kali. Oke, nah di sini kita akan munculkan adalah data pagu ya. Nanti di sini di metriknya ini ada pagu, realisasi, dan persentase. Nah, persentase di field ini belum ada. Nah, kita bisa langsung membuat di sini ya, berupa field baru ya, add field. Nah, di sini nanti kita isi aja persentase. Dana desa. Nah, kita lihat formula yang kita mau pilih adalah realisasi dana desa. Kemudian dibagi pagu. Ya, sudah kita save. Pak, bisa diulang dari awal, Pak. Ya, yang mana? Yang mana? Dari awal sekali, Pak. Awal sekali, waduh. Iya, nanti bisa privat dengan saya. Ini contoh dari combo itu Pak Ramli ya tadi ya. Iya, jadi di sini. Iya. Tadi apa ya? Tadi namanya persentase ya. Oh ya, persentase dana desa. Nah, di sini kita kebetulan, kita akan masukkan di sini ya. Lagi. Nah, cuma di sini kan sum ya, kita harus ubah. Dia type-nya adalah percentage, jadi numeric persen ya. Oke. Nah, jadi kita pastikan bahwa betul ya. Pastikan datanya tadi memang persen ya. Oke. Udah. Jadi, nah di sini datanya masih belum seperti yang kita harapkan, gitu ya. Bagaimana menampilkan supaya datanya ini bisa berubah. Nah, sesudah itu kita harus mengubah di style. Style, nah, ini secara otomatis kalau tidak salah, realisasi. Ya, realisasi ini terbacanya di seri 1. Nah, kita ubah ke bars. Realisasi posisinya di atas. Kita tinggal geser tadi supaya posisinya berubah, pagu sama realisasi. Jadi di sini warna biru, misalkan ini kita mau ubah ke warna yang lain. Nah, bagaimana dengan persentase? Persentase adalah di series terakhir kita menggunakan line. Nah, tapi karena dia y-axis ya, aksis y-nya, sumbu y-nya itu masih di kiri saja, kita ingin menampilkan persentase di kanan. Jadi di sini nanti bisa kita pilih ya, right. Jadi seperti itu. Jadi right, tapi ini terlalu tinggi. Show data label. Iya. Kira-kira seperti itu, tapi iya, kira-kira seperti ini ya. Walaupun ini belum sempurna, ini mungkin bisa untuk menggeser, tapi daripada mungkin, ya, ini salah ya. Bentar, dimensionnya ini, harusnya ini adalah kabupaten ya, kita ubah. Nah, seperti ini.
Jadi kita bisa lihat ternyata Mamuju tengah ya, persentase atau realisasi yang tertinggi kalau kita lihat dari persentase. Sebetulnya saya mau menambahkan satu peta ya, untuk menampilkan peta, jadi bisa menunjukkan perkembangan langsung gambar peta Sulbar gitu. Tapi nanti lihat waktunya. Sekarang mungkin saya beri kesempatan untuk Mas Karis bisa menjelaskan di sesi berikut. Terima kasih. Ya, sampai sini tidak ada pertanyaan ya, rekan-rekan sekalian. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan ke Mas Karis. Silakan, Mas Karis. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin bukan nggak ada pertanyaan ya Pak, tapi sebenarnya banyak pertanyaan kalau dicoba satu-satu gitu. Jadi mungkin pertemuan kali ini jadi pembuka gitu Pak Budi, kayak oh ini loh data studio dan kerangkanya seperti ini. Tapi nanti kalau misal teman-teman semua dan bapak-bapak membuat juga kan langsung nyemplung terus nanti paling konsultasi ke Pak Budi. Pasti setelah ini banyak pertanyaan Pak Budi kalau pada buat semua. Oke, jadi terima kasih Pak Budi. Karena Pak Budi sudah menjelaskan dengan begitu rinci dan begitu lebar serta dalam, jadi saya sebisa mungkin menyampaikan apa ya, pembeda aja yang bagaimana dari PA1 bedanya. Tadi kan Pak Budi udah jelasin dari awal tuh, dari import data, bagaimana benerin format data di sheet-nya, lalu masukin di chart-nya, dan buat berbagai chart dan scorecard itu. Izin Pak Budi, ini saya buka langsung contohnya dari yang kemarin dibuat aja ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalian ini kan oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini kemarin yang dibuat Pak Budi. Ini dibuat Pak Budi. Ini dibuat Pak Budi. Nih, keren sekali kan teman-teman dan bapak-bapak. Ini dibuat saya. Hanya 1 lembar saja. Sedangkan Pak Budi membuat 5. Sudah lengkap sekali. Nah, perbedaan kerangka yang saya tangkap untuk membuat dashboard ini sebenarnya karena jumlah data dan lingkup tugas PA1 dan PA2. Kan PA1 itu lebih ke seluruh satker tanpa terbatas-batasi kota gitu kan Pak. Sedangkan kalau PA2 mungkin per daerah bisa dicap-cap gitu dan datanya bisa parsial. Sedangkan sejauh ini setahun saya di sini yang saya tangkap itu bagaimana kalau dashboard, bagaimana cara stakeholder itu bisa melihat cukup banyak beberapa hal dalam 1 lembar itu. Kan kalau di Omspan kan sebenarnya mereka sudah punya wewenang, punya itulah jalan buat ngelihat realisasinya gimana untuk satker itulah. Nah, kalau misal di sini, mikir saya baru sampai sini. Jadinya gimana satker itu ngelihat, oh di Sulbar itu satker lain itu seperti ini ya, pemegang pagu terbesar itu kayak gini ya. Jadinya lebih terpusat pada 1 halaman. Cuma nanti di halaman lain bisa ditambahkan tombol-tombol lain sesuai dengan permintaan. Jadi nanti bapak-bapak kepala seksi, teman-teman PA1 dan Pak Kabit mungkin nanti juga ini lebih baik tambahin ini Mas gitu. Jadi biar lebih lengkap. Nah, ini contohnya yang saya buat kan. Jadi 1 ini saya usahakan bagaimana satker itu bisa melihat ini totalnya per tanggal ini berapa, realisasi total berarti ini. Mereka juga bisa short nih, misalnya ini kan ini banyak KL-nya. 25 Kemenak ada 50, banyak satkernya. Kemenak ada 53 satker. Polri ada 30. Kita coba lihat yang Kemenak, jangan yang tengah-tengah dulu aja ya. Ini Kemenkumham BA, ini BA-nya, kode BA-nya 13 only ya bisa. Ini bisa ke ya, ini meskipun ini jadi 1, cuma di sini nanti terfilter satker-satker Kemenak, satker-satker
Kemenkumham saja. Ini saya short per realisasi, persentase realisasi karena beberapa kali Pak Imik waktu minta laporan itu pasti ya yang diurutkan per realisasi. Tapi nanti kalau misal mau di short per kode satker itu juga bisa. Ini bisa dilihat realisasinya lah, perurutannya. Biasanya untuk melihat, oh sampai dengan tanggal segini nih yang sudah di atas sekian persen berapa satker, mana saja satker yang masih di bawah sekian persen. Dan nanti bisa untuk bahan pengambilan kebijakan kepala kanwil atau pejabat di KL lain. Nah, kalau saya pilih-pilih ini nanti yang atas-atas ini juga berubah. Agunya realisasi total bla bla bla. Lebih ke situ perbedaan kerangka dengan PA2 mungkin ya. Jadi lebih menyeluruh gimana kumulatifnya gitu. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan Pak Budi tentang semuanya, tentang pembuatan tabel, pembuatan chart, pembuatan ini, scorecard dan lain-lain. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya Pak ya. Untuk sama sih tadi untuk warna semisal warna yang ditanyakan Pak Wisnu. Mungkin emang beberapa chart itu hanya bisa satu warna, tetapi beberapa chart lain, misal di sini ada berbagai macam chart, itu bisa di sini ditambahkan warna-warnanya. Itu bebas selera sih, juga selera bagaimana memadu-madankan warna supaya terlihat enak gitu melihatnya, warnanya mau kontras atau warnanya mau gradasi dan lain-lain. Ini. Lalu kalau tadi Pak Budi menjelaskan dengan sedemikian bertahap, kalau saya lebih ke bagaimana caranya mencapai tujuan dengan cara sesingkat-singkatnya gitu kan. Jadi semisal kalau yang realisasi total atau ini yang persentase, melihat ke semisal di sini matriksnya. Emang kalau semisal kita pilih ke persentase real misalnya, atau kalau yang ini langsung persentase belanja pegawai, itu angkanya akan beda. Nggak akan sama dengan ini. Nah, caranya ya ini nanti di sini sebenarnya ada tambah matriks. Ini saya ketik manual, jadi kerangka berpikirnya saya memindahkan rumus Excel di sini gitu. Karena kan ini datanya dari Excel dan mungkin menggunakan fungsi-fungsi yang banyak sama dengan Excel, jadinya saya bagaimana ini? Oh ya pakai sum, divide, sum, itu percentage. Dan begitu juga lainnya ini. Jadinya ini bisa dibuat manual, bisa diketik manual nanti kalau misal ini tadi invalid data, bisa juga menggunakan cara Pak Budi. Demikian. Terus kalau datanya banyak, karena sesuai dengan tugas masing-masing ya, nanti mungkin di bidang lain juga, kalau misal menemui data yang banyak dan perlu short, biasanya pakai ini add control, drop down list atau fix. Ini sebenarnya sama kayak kalau teman-teman udah pernah buat Google Form, ya mirip-mirip lah untuk jawaban dan lain-lainnya itu kontrolnya ada di sini. Entah nanti si stakeholder atau pengguna dashboard ini mau menjawab gimana, mau mencari gimana, itu pakai kontrol di sini. Demikian. Lalu kalau ini ya, kalau di Excel yang punya saya, berantakan sekali sebenarnya teman-teman dan bapak-bapak. Saya tipe orang yang kalau masukin itu langsung copy paste. Kalau tadi Pak Budi itu kan import gitu kan. Kalau saya dari Excel, misalnya dari mana tuh Excel, kok ABK, bukan yang ABK, yang bentar. Misal ini bisa kelihatan Excelnya ya bapak-bapak. Nah, ini kalau saya semisal masuk, ini pivotnya saya pilih semuanya dulu, semisal apa ya yang kira-kira bisa masuk gitu. Saya kadang bulannya saya masuk, bisa ya Pak ya. Nah, bulan realisasinya bulannya mau dimasukin apa aja, sampai mana gitulah.
Baru nanti saya copy paste ke sini. Terus makanya ini masih berantakan. Ini tahu-tahu real Mei, Juni, ini di sebelumnya ini real Januari sampai April. Jadi nanti buat teman-teman mungkin yang berhadapan dengan data yang banyak, kalau nggak salah sheet di Excel ini juga sampai Z aja nih. Saya kemarin coba kanan belum bisa, tapi kalau teman-teman yang mungkin tahu caranya bisa lebih baik. Dan ya ini kalau berhadapan dengan data yang banyak, lebar dan dalam, ya harus di proses cleaning dan proses data dulu lah dirapiin di sini, nanti baru di data studinya lebih enak untuk customize di sininya nih, available field-nya. Karena ini sangat berantakan sekali. Maklum cowok muda, jadi ya masih itulah. Tadi ini sudah dijelaskan kan sama Pak Budi untuk menampilkan ini, menampilkan persentase di sini. Dan kalau semisal mau explore lebih, itu menggunakan skill apa ya, skill anak muda yang terlarang tapi diwajarkan bagi beberapa orang, yaitu skill menyontek. Nah, jadi di sini sudah sebenarnya banyak template yang bisa di dalam tanda petik dicontek oleh teman-teman. Jadinya misalnya di sini, wah ini kan kayak misalnya keren, ini bisa backgroundnya ini bisa gini ya, ya bisa di use template aja. Misalnya nanti ini bisa nih, ini gimana caranya ya melihat bagaimana ini bisa jadi chartnya, ini bisa jadi gitu ya di ini aja, dilihat-lihat, lihat datanya, terus di mana ya, membuka, bentar ketutupan, di resource manage di sini nih ya kalau nggak salah. Iya, di mana yang buka sheet-nya ya? Ini datanya mereka bisa ditiru-tiru gitu. Bentar. Oke. Aduh, kepencet. Bentar. Di begitu. Jadi banyak yang bisa dikulik di contoh-contoh ini. Dari yang kelihatan sederhana sampai yang rumit-rumit seperti tadi bisa dicontek. Misalnya ini terus misalnya lihat ini. Saya karena udah lama sekali terakhir itu yang ini buat Agustus saya nggak ngulik lagi. Jadi ini kalau nggak salah ya. Ya, begitu. Jadi nanti kalau ketemu caranya buka sheet-nya seperti apa, nanti datanya bisa dilihat gitu. Nanti kalau ketemu juga saya kabar-kabar lah gitu. Jadi sekian tambahan dari saya dari seluruh materi yang disampaikan oleh Pak Budi. Nanti kalau semisal bagaimana dashboard yang kita buat untuk bersama supaya stakeholder itu bisa tujuannya tercapai, mau lihat apa sih, mau nemu apa sih, itu bisa nyaman. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke MC pembawa acara dan tuan rumah Pak Arto. Terima kasih.
Dari kami mungkin sepertinya sudah sih, Pak. Atau mau ditambahkan lagi yang peta tadi? Masih cukup waktu tidak? Cukup ya? Kalau memang, ya baik. Next episode. Ya, izin share screen lagi ya mungkin tadi. Untuk peta kita memang harus pilih aja seperti ini. Semoga aja saya masih bisa. Oh, enggak cukup tempatnya. Bisa tapi agak ke bawah. Ya, data di Maps ini kan masih error ya. Jadi di sini kita memang perlu edit. Nama kabupaten itu kita ubah jadi geolocation. Di sini kan teks ya. Kabupaten kita ubah jadi geo. Nah, kemudian karena yaitu kabupaten, kita pilih yang second level, country subdivision. Oke, continue. Kemudian done. Nah, ini memang belum ya. Nah, location di sini kita akan munculkan itu adalah kabupaten, kita drag saja. Seperti ini. Kemudian, ya di sini sudah langsung ya muncul data bar. Dia langsung membaca otomatis. Kemudian di sini location kita juga akan memberikan tooltip ya. Tooltip itu yang kita mau tampilkan adalah realisasi dana desa. Sini. Nah, kemudian color-colornya ini kita bisa edit juga sebenarnya. Untuk colornya di style. Sebentar. Untuk colors. Nah, di sini adalah yang max color. Max color, misalkan saya pilih green. Ya, analoginya sama seperti lampu hijau, kuning gitu. Sama merah gitu ya. Jadi yang persentasenya paling tinggi hijau gitu. Yang paling rendah merah. Nah, jadi kelihatan langsung seperti itu. Jadi kan persentase. Nah, kalau kita lihat datanya, kita view, waktu kita sorot begini, oh ya persentase masih 0,4. Ya, nanti kita bisa edit itu sebetulnya data yang tampilkan. Jadi di sini langsung persentase dana desa di wilayah kabupaten ini adalah 64%. Seperti itu. Nah, ini yang merahnya 0,55 atau 55%. Jadi langsung bisa melihat secara visual, kalau yang merah berarti memang masih rendah, yang hijau ini paling tinggi. Mamuju tengah tadi ya, yaitu 70%. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi tidak terlalu sulit, yang penting mengubah dulu kabupaten tadi menjadi location. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Saya mau nanya Pak Bud. Ya, silakan Mas. Ini Pak, kalau misalnya ambil data dari span nih Pak, ini kan biasanya tipe data di kolom row-nya itu kan bisa general untuk yang number ya. Itu apa perlu disesuaikan sih Pak? Atau langsung impor aja? Selama ini, ya. Selama ini sih enggak Mas. Kecuali tadi kayak copy paste, itu kadang separation 1000 separatornya itu masih ikut Mas. Jadi memang perlu disanitasi dulu titiknya itu atau pemisah ribuannya itu kadang terbaca sebagai karakter biasa. Nah, itu yang perlu disanitasi kalau kita melakukan menggunakan copy paste. Tapi kalau import biasanya sudah langsung menyesuaikan di Google Sheet Mas. Seperti itu Mas.
Yang paling penting tadi adalah header. Header tuh kalau sampai dia modelnya bertumpuk, nah biasanya nanti jadi masalah waktu ditampilkan. Header tuh harus satu row saja gitu. Nggak bisa ada merge table, ada judul header induk, kemudian di bawahnya ada rincian. Nah itu biasanya jadi masalah nanti waktu kita nampilkan data. Itu sih, Mas. Siap, siap. Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Baik, jadi rekan-rekan bisa lihat sebenarnya tidak sesulit seperti yang kita bayangkan, asal kita mau mencoba. Silakan untuk tadi data yang kita buat sudah ditampilkan, nanti ada arahan dari Pak Kabid yang tadi disampaikan di awal, apakah kita akan mengupdate tiap minggu, tentunya data-data di PPA 2 akan menjadi tanggung jawab bidang PPA 2 untuk mengupdate datanya setiap minggu, dan PPA 1 kemarin ada usulan dari Mas Hamzah akan menampilkan data IKPA ya, IKPA 13 komponen itu. Mungkin dari kami seperti itu, Pak Kabid. Kami serahkan ke Pak Kabid kembali. Terima kasih. Sudah disampaikan semua ya, saya kira kalau namanya aplikasi begitu ya, kalau tidak dicoba ya tidak mempunyai pengalaman sendiri gitu ya, tingkat kesulitannya, kemudahannya gitu ya, termasuk bagaimana mengupdate ya. Silakan dicoba tentunya gitu ya. Silakan komunikasi berjalan terus lewat grup kita, dan memang harus dicoba ini. Kalau nggak dicoba ya tidak bisa gitu ya. Ya silakan dicoba. Mengenai update gitu ya, nanti mungkin perlu ditunjuk PIC-nya, saya kira perlu ditunjuk PIC-nya sebagai koordinator di masing-masing bidang dan bagian umum. Nah, nanti tinggal disepakati. Kalau ini saya, dalam gambaran saya, paling tidak seminggu sekali. Nah, lebih baik lagi kalau bisa setiap hari. Kalau terutama untuk momen-momen khusus ya, misalnya menjelang batas akhir TW3, nah itu mungkin barangkali frekuensinya bisa lebih bagus, lebih banyak, lebih sering gitu ya, lebih sering misalnya tiap hari ya, untuk memantau semua pergerakan datanya. Nah kemudian ini tentunya nanti kalau sudah ini harus punya target nih kapan mau di launching gitu ya, kemudian linknya dibagikan kepada satuan kerja, kepada pemerintah daerah ataupun kepada halayak gitu ya, dan bisa di launching misalnya lewat media sosial kita juga gitu ya, sehingga nantinya bisa diketahui oleh semua pemangku kepentingan yang punya keperluan untuk mengakses data kita. Nah, saya kira itu mungkin juga perlu ini ya, nanti PIC itu sekaligus sebagai semacam quality assurance gitu ya, yang menjamin bahwa datanya itu paling tidak ya benar gitu ya, konsisten dibandingkan dengan misalnya periode sebelumnya gitu. Nah itu yang saya kira ini nanti perlu, kalau memang perlu SK Pak, mungkin saya serahkan ke Pak Kabu nanti SK-nya, SK pengelola ini misalnya, SK pengelola apa namanya ini, ya aplikasi ini gitu ya, sehingga nanti punya tanggung jawab untuk siapa yang mengupdate, siapa yang mengontrol misalnya dan seterusnya. Saya kira demikian. Pak Kabu ada closing statement Pak Kabu? Putus-putus suaranya. Baik, saya kira cukup ya. Masalah konsistensi itu yang susah sebetulnya, itu mengumpulkan data tiap minggu. Kalau saya sih lebih bagus tiap hari, kalau mau tiap minggu. Jadi nanti saya tugaskan bintang sama siapa untuk khusus untuk update data, karena ya gampang susah sih kalau mengumpulkan data itu. Saya rasa itu
sementara. Baik, dari UU saya kira juga banyak hal yang bisa disajikan Pak Kabu untuk masuk juga di dalam aplikasi ini. Saya kira demikian, kalau tidak ada tambahan lagi kita akhiri. Terima kasih seluruh perhatian teman rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramli? Mana itu Pak Ramli? Jangan lupa senam. Selamat makan Bapak-bapak. Yakin ya? Iya. Oke, live meeting ya. Rekaman sudah kan?